jurusan biologi dan ini teman-teman saya. Saya Rizmi Adar Febian, absen 29. Saya Muhammad Ramadhani, absen 18. Saya Ahmad Fadil Sidik, absen 3. Hari ini kami akan mewawancarai narasumber kami dari tenaga kesehatan seputar tentang virus. Jadi sekarang kami sudah bersama narasumber kami, seorang tenaga kesehatan. Halo Kak. Boleh perkenalkan namanya siapa? Boleh, nama aku Cika Dilena, aku perawat di Rumah Sakit Sariasi Ciledug. Kurang lebih udah 5 tahun. Halo Kak Cika, kami mau tanya-tanya sedikit nih tentang virus, karena materi pembelajaran kita itu tentang virus Kak. Boleh. Apa sih Kak virus yang terkenal? Atau banyak masyarakat Indonesia yang terjangkit virus tersebut? Oke, virus yang lagi banyak ya. Kalau aku lihat di Kemenkes, data dari Kementerian Kesehatan per Oktober tanggal 14 kemarin itu yang lagi banyak itu ada pertama Mpox atau cacar monyet, terus yang kedua masih COVID-19, terus yang ketiga ada polio. Itu. Oh gitu ya Kak. Itu Tapi yang kita lagi lagi hits. mau tanya-tanya sih Kak tentang campak. Boleh. Menurut Kakak, campak itu sebenarnya virus apa sih? Campak itu infeksi ya, yang jelas infeksi dari virus yang disebut dengan rubella gitu. Terus rubella itu dia itu satu family dengan Paramyxoviridae. Dia masuk ke dalam genus Morbillivirus, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau apa penyebab terjadinya terkena penyakit campak? Karena penyakit campak itu pertama dia jelas dari kontak langsung ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang terkena campak, terus habis itu dia batuk, dia bersin, terus kita terpapar nih dari udaranya atau dari pegangannya, bisa jadi itu kalau dari data WHO yang aku baca, virusnya itu dia itu masih bertahan sampai 2 jam gitu. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau teman yang terkena campak, baiknya emang lebih isolasi gitu, supaya nggak ada kontak langsung. Iya gitu. Jadi penyebarannya sih biasa itu ya lewat udara sama kontak langsung. Berikutnya adalah siapa saja yang beresiko mengalami komplikasi serius akibat campak? Oke, yang paling ini ya komplikasi serius ya. Itu yang pertama ada ibu hamil. Karena kenapa? Karena kalau ibu hamil itu kan dia kan bawa baby ya. Jadi pertahanan ibunya dibagi 2 sama babynya. Kalau ibunya mungkin bisa melawan virus yang masuk nih dalam tubuh, tapi kalau baby kan dia nggak bisa milih nih karena masih belum, pembentukannya kan masih belum sempurna ya. Jadi kalau misalkan dia babynya terkena virusnya di dalam di dalam kandungan, itu bisa ini prematur, bisa lahir prematur gitu. Terus habis itu yang kedua juga dengan anak-anak atau bayi yang mengalami gizi buruk, karena soalnya kan yang namanya gizi buruk berarti kan gizinya kurang. Terus habis itu kalau gizi kurang kita dapat imunitas dari mana kalau nggak dari itu. Terus yang ketiga biasanya dengan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun gitu, jadi imunitasnya berkurang. Jadi kan nggak ada tentara buat melawan virus-virus itu. Jadi ya itu yang 3 yang beresiko. Jadi kekebalan tubuh itu sangat berpengaruh ya Kak? Betul, sangat-sangat berpengaruh. Jadi makanya kalian nih kan masih pada muda, makan yang benar, terus olahraga, istirahat yang cukup supaya imunitasnya kuat. Insya Allah kalau misalkan imunitasnya kuat, mau virus kayak apa masuk dalam tubuh, insya Allah bisa dilawan sih sama imunitas kita. Gitu. Ada lagi? Ada Kak, berapa banyak persentase orang yang terjangkit virus ini kalau dilihat dari banyaknya virus yang ada di Indonesia? Oke, kalau dari banyaknya virus yang di Indonesia, aku lihat-lihat sih data dari 2004 ini kan yang dari Kemenkes ya. Kalau sebenarnya sih dia udah lumayan menurun ya, karena kenapa? Pemerintah di tahun 2023 itu tahun kemarin itu lagi gembor-gembornya suruh tenaga kesehatan, kader-kader itu untuk melakukan imunitas campak kepada seluruh masyarakat Indonesia kita gitu. Supaya apa? Supaya nggak banyak nih datanya gitu. Dan sepertinya program pemerintahnya agak sukses ya gitu. Jadi dilihat ya, dibuktikan data 2024 ini nggak ada kayaknya mengalami penurunan untuk campak sendiri.
Dan terakhir nih, bagaimana sih penyakit campak ini dicegah? Penyakit campak dicegah pakai yang tadi aku bilang ya. Jangan lupa untuk makan yang sehat, terus habis itu jangan lupa istirahat yang cukup, olahraga yang cukup supaya imunitas kita, yang penting yang pertama itu adalah imunitas kita dulu yang kita harus jaga gitu. Boleh minum vitamin juga boleh, yang penting tidak berlebihan ya, karena suatu yang berlebihan itu nggak baik gitu sih. Terakhir nih kak, kata-kata kak untuk kita yang lagi belajar virus. Oke, kata-kata untuk ini ya. Jadi tetap semangat ya untuk belajar virusnya, karena kan namanya virus itu materinya pasti banyak, terus itu adalah sesuatu yang baru dan yang nggak bisa kita lihat lah kasat mata istilahnya ya. Jadi intinya sih pengen tahu dulu supaya bisa kita lihat nih, oh virus ini ternyata kalau diimplikasi ke dunia kesehatan, ke dunia di sekitaran kita tuh ternyata banyak ya gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar virus, oh virus ini tuh ternyata cara penjaganya seperti ini, atau virus ini ternyata penyebarannya seperti ini, jadi kita bisa aware juga gitu, bisa kasih tahu juga ke teman-teman, saudara, dan gitu. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Kak Cika tentang virus campak. Terima kasih Kak Cika. Terima kasih, Kak. Sama-sama.